warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Salam berjuta. Belajar, berjuang, bertakwa. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Rekan Amin. Saya di sini sebagai host yang akan menemani podcast kita beberapa menit ke depan. Nah, rekan-rekan kita, hari ini kita ada kedatangan tamu yang spesial. Kadernya Balen, aktivis, artisnya Bojonegoro, pimpinannya Bojonegoro, yaitu Rekan Jamel selaku ketua pimpinan cabang IPNU Bojonegoro. Nah, Rekan Jamel, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya, Kak Rekan Jamel. ketua gimana ini? Baik. Alhamdulillah baik sekali. Oh iya, Kak Jamel. Apa itu pepatah pernah berkata? Apa itu? Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu silakan Kak Jamel memperkenalkan diri secara singkat dan detail. Singkat tapi detail. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan kita semuanya. Perkenalkan saya Jamaluddin Ahmad Hussein, Ketua PC IPNU Kabupaten Bojonegoro. Melanjutkan masa baktinya Mas Irfan. Jadi Bojonegoro tahun ini periode ini pecah telur. Jadi ketua yang mestinya terpilih di konferensi adalah Mas Irfan. Beliau melanjutkan estafet di PWI Jawa Timur, sehingga saya menggantikan sebagai PC, tapi kemarin sudah SP dari saya sudah turun. Alhamdulillah. Saya asli Tanjung Harjo, Kapas, Bojonegoro, tapi saya kecil dibesarkan dipahamkan organisasi di Balen. Jadi pernah sekitar 6 tahun saya dulu di Balen, mulai Makesta saya 4 kali masuk Balen. 4 kali. 4 kali Makesta saja, tapi lakutnya satu kali, lakutnya 1 kali. Yang penting ikut aja. Yang penting ikut. Dulu ya enggak tahu kenapa kok disuruh Makesta, sudah Makesta kok mau, kenapa ya enggak tahu. Pokoknya ada kegiatan ikut. Oke, sebelum kita lanjut ke tema yaitu peran IPNI PNU di masyarakat sekitar. Sebenarnya saya mau tanya rekan, apa itu awal mula rekan masuk ke IPNU itu bagaimana? Kalau dulu sih saya awalnya, ini cerita dari awal ya, kenapa saya kenal organisasi. Jadi dulu saya itu sekolah ruangnya di MTS Islamiyah Balen itu ruangnya A, B, C, D. Dan saya ini di ruang D. Oh iya, saya MTS ID itu ruang paling paling nakal, handel, nakal dan lain sebagainya. Pokoknya pusatnya anak-anak yang super lah itu di ruang D. Jadi saya di ruang D. Satu kelas itu 34 siswa. Dan saya peringkat ke-32. 32. Berarti satu angkatan saya ini yang paling apa ya? Yang paling nakal ini nomor 2 seangkatan. Jadi wah, itu semester 1 kelas 10 kelas 7 sama ibu saya enggak ditanya. Akhirnya sudahlah. Akhirnya semester 2 saya banting setir. Semua kegiatan ada di sekolah saya ikuti. Semua kegiatan pokoknya gerakan kumpul-kumpul saya ikut. Mulai semua ekstra kalau di sekolah dulu itu ada pramuka, PMR, OSIS, terus olahraga poli, futsal, SSB. Sudah ikut futsal, saya ikut SSB juga. Wah, ini kan itu semua ya. Sama-sama menendang bola cuma beda lapangannya. Ini saya ikuti semuanya. Banyak yang membicarakan saya sejak saat itu. Ya, setelah kalau di sekolah otomatis kegiatan ekstra yang di sekolah, tapi ketika di Balen waktu itu ketua PAC-nya Mas Yasid kalau tidak salah di Balen itu ada kegiatan Makista. Saya mengikuti tepatnya di MBC Balen. Yang pertama itu. Yang pertama. Itu periodenya Mas Yasid dan ketua rantingnya namanya panggilannya Mas Arif. Tapi panggilan akrabnya Kaji. Itu tahunnya lupa sih, yang pasti itu MTS kelas 1 ingat saya. Saya sama rekan Khairul Anam almarhum itu litik saya itu dulu. Nah, itu awal saya mengenal organisasi Balen. Terus Makesta kedua itu di periodenya rekan Khairul Anam. Rekan Khairul Anam menjadi ketua ranting, dia mengadakan Makesta dan saya ikut lagi. Habis itu Makesta ketiga di PK MA Islamiyah Balen. Sudah 3 kali Makesta ya. Sudah paham organisasi tapi masih ikut Makesta lagi di PK MA Islamiyah. Di situ karena ayah saya meninggal,
waktu itu akhirnya saya boyong ke Tanjung Harjo. Di Tanjung Harjo ternyata dunia saya nggak jauh-jauh dari Ibnu. Akhirnya saya di Tanjung Harjo juga ikut Makesta lagi. Di 4 kali Makesta. Seperti itu. Dan lakmut di Kapas, lakmut di Kali Tidur. Iya. Rekan Jamel itu juga apa itu mantan ketua PAC Ibnu Kapas dan sekarang PC Ibnu Bojonegoro. Itu bagaimana perjalanannya Eh, sampai ke PC? Perjalanannya sih aslinya gini. Jadi Himbalen pun itu sudah kayak gini. Ini cerita sedikit ya, Iya. flashback. Jadi zaman rekan Koirul Anam itu Koirul Anam sudah didirikan sama saya. Sebenarnya baraku kemana ya Pak? Dan saya ada satu rekanita rumahnya Balen juga waktu itu sudah janjian juga. Nah, berarti kapan ketua IPP ini aku ketua IPP ini sudah gitu. Di Balen diranting waktu itu. Padahal saya pendatang di Balen. Saya berani-berani kayak gitu. Dan akhirnya gini, ini menarik. Di Balen karena bapak saya meninggal, saya harus pulang sehingga saya tidak jadi ketua ranting di Balen. Tapi saya jadi ketua ranting di Tanjung. Dan rekanita tadi yang ada di Balen itu menjadi ketua ranting di Balen. Itu perjalanan di Balen habis itu saya nggak aktif. Setelah jadi ketua ranting di Tanjung Harjo saya nggak aktif sekitar 4 tahun. Jadi periodenya rekan Asnan, rekan Imron di pembina saya di Kapas itu saya nggak tahu PAC kayak gimana, nggak tahu. Dan akhirnya tahun 2019 akhir kalau nggak salah ketua Supron waktu itu rekan Supron menghubungi saya untuk diminta menjadi ketua PAC. Mau tidak mau kudu mau. Wes lah, akhirnya di situ saya mengikhlaskan diri saya untuk menjadi ketua PAC. Kebetulan di antara teman-teman itu yang sudah lakmut itu saya. Tapi ya lupa, soalnya lakmut itu masih sekolah sedangkan itu sudah tahun 2019. Saya lulus sekolah tahun 2014. Jadi hampir 4 tahun 5 tahun itu nggak tahu ibu sama sekali ketuanya siapa. Terus kegiatannya apa saja nggak tahu semuanya. Akhirnya mau tidak mau 2019 harus menjadi ketua PAC. Dan itu ya sudah, kalau memang teman-teman percaya sama saya ya sudah, amanat ini akan saya. Akhirnya saya menjalankan sampai periode selesai. Periode selesai sebelum periode selesai sih ada konferensi di Balen, jadinya rekan ketua Irfan waktu itu kan. Rekan ketua Irfan, jadi saya di wakil ketua 1. Ya ini sih nggak tahu kenapa teman-teman menunjuk saya sebagai wakil ketua. Padahal pengen saya ya jangan dulu lah. Kalau ini hak malah pembina saya itu ngomongnya gini, sing penting masuk PH, gak usah nih penting-penting. Gitu. Karena kesibukan saya waktu itu di Pramuka masih banyak. Saya masih menjadi ketua DKC Pramuka waktu itu. Jadi masih kegiatan masih padat sekali. Saya merangkap di wakil ketua 1. Habis itu rekan ketua Irfan terpilih dan berdasarkan musyawarah intern sehingga saya yang ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab. Melanjutkan estafet sampai besok November. Jadi dapat amanat di PT ini sekitar 1 tahun 1 bulan. Ya. Oke, itulah perjalanannya yang sangat panjang. Jadi walaupun kita terlihat bodoh di awalan, itu nggak akan bisa jadi patokan untuk masa depan kita nanti. Jadi kita terus berusaha. Sama rekan, saya dulu tuh anaknya pendiam sekali. Saya terjun di DKR, terus di Ambalan juga terjun, PMR terjun, mana-mana terjun. Jadi saya terkenal. Walaupun tadi dulu MTes di ruang A, pendiam sekali. Di ruang A, mestinya kalau di ruang A di MTS itu sudah beberapa tingkat lebih maju daripada saya gitu mestinya. Tapi sama sih kalau dulu saya ini aslinya pendiam juga karena terpaksa ingin mencari eksistensi. Sekolah nilainya sudah buruk ya. Artinya kita harus mencari jalan pintas dong. Nek wis akademisnya buruk, terus ekstranya buruk, mau ditaruh di mana gitu. Yes, mau tidak mau, waktu itu ada pelajaran saya ingat banget yang membuat saya berani. Satu karena di organisasi, betul karena organisasi. Dan belajar saya kalau di organisasi kan nggak belajar muhadharah ya. Cuma di organisasi itu belajar komunikasi. Nah, cara improve-nya itu di sekolah dulu ada yang namanya pelajaran muhadharah. Jadi pelajaran muhadharah itu disampaikan, dikasih tahu
caranya menjadi MC yang benar itu kayak caranya menjadi kori yang benar kayak gimana, cara sambutan itu kayak gimana, itu sejak MTS sudah ada belajar itu. Jadi ini lucu juga. Jadi waktu kelas 2 saya ingat teman-teman saya itu kalau muhadharah itu kan bagian ceramah, Iya. ya kan? Mau idoh hasanah. Teman-teman saya itu masih baca semuanya. Baca buku gitu. Misal menjelaskan rukun Islam. Rukun Islam adalah gitu. Terpaku pada buku Terpaku ya. pada buku, nggak berani lihat audien. Di kelas 8 saya sudah berani menghafalkan. Saya mencoba untuk menghafalkan. Betul, teks itu saya hafalkan kan saya punya buku Kultum 7 menit. Saya masih ingat itu pegangan saya. Jadi temanya apa semuanya ada di situ, teman-teman nggak punya. Artinya secara materi saya lebih menguasai daripada teman-teman. Akhirnya itu saya manfaatkan, saya hafalkan. Dan ini sempat menjadi bercandaan teman-teman juga dulu. Jadi kalau teman-teman dulu itu kelas 8 itu ngomong itu belum berani pakai improv. Bahasa tangan, bahasa tubuh, bahasa meyakinkan. Itu belum berani. Saya waktu itu kelas 8 karena hafal materi Iya. saya hafalkan. Saya ngomong itu pakai gini-gini. Gini, yang penting gini ya. Yang penting gini, ya kan. Apapun materinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah gini-gini saya. Ya kan? Enggak, intonasinya enggak saya paskan, pokoknya tangan saya gitu. Teman saya ada, oh pamer jam tangan ya, dia gitu juga. Waktu itu, ya namanya kita mencoba kan. Akhirnya kelas 9 saya sudah lepas, saya ngomong sudah lancar kelas 9. Dan ini rekor juga mungkin ketika di Balen itu mungkin kalau saman dulu di Balen ketua OSIS-nya dari ruang apa? Di ruang A juga. A juga. Di angkatan saya ketua OSIS itu di ruang D. Ruang D. Di ruang D ketua OSIS. Juru bicaranya saya. Okay. Jadi waktu kampanye dulu itu pakai jubir, bukan ketua OSIS-nya langsung kampanye sendiri, bukan. Pakai jubir. Gitu. Saya yang tukang orator di depan. Itu kelas 2 sudah seperti itu saya. Jadi memang perjalanannya harus dipaksakan, harus mampu, harus mau. Yang penting mau aja dulu. Saya nggak mikir dulu jadi apa, pengen gini. Paribasan dulu misal ya. Misal dulu di kegiatan didatang ketua PC itu nggak mudeng ketua PC itu siapa sih nggak ngerti ya. Yang penting saya kegiatan melok kon ngalor gitu ya sudah. Nggak ada misi melok Ibnu ben ini nggak ada. Tapi kan kita percaya menjaga wajah sudah itu aja. Jadi kita harus melaksanakan apa loh? Kok lakukan terus. Iya, jadi nggak usah tanya maksudnya kegiatan ini ben opo sih. Dan mungkin tapi kalau melihat zaman dulu sama sekarang tantangannya beda sih. Jadi kalau dulu itu belum ada HP, Mas. Saya pegang HP itu kelas 2 MTS. MTS saya sudah pegang HP-nya Nokia waktu itu. HP Nokia itu kirim pesan masih 200 rupiah per SMS loh. Jadi gak mau SMS-an gerutuk kaya saiki tah WA-an nggak bisa. Hemat ya kan? Hemat. Bayangkan kalau pulsa 5.000 cuma buat berapa chat gitu. Ya kan? Dulu mas saya, zaman saya kalau mungkin anak sekarang chatan WA-an kalau pacaran ya dulu saya masih surat itu masih. Surat alamat palsu itu sering banget. Ya kan? Dulu. Tapi sekarang tantangannya kan beda. Jadi teman-teman hari ini mungkin dulu saya nggak tahu HP, wah enak, debian zaman nggak ngerti HP kok. Saya tantangannya HP ya bisa juga kayak gitu. Tapi main sepak bola, istilahnya obak, baksoder itu dulu menarik banget. Gitu. Godaannya di situ nongkrong. Tapi fenomena ngopi belum sebesar sekarang. Dulu ya untungnya saya terlahir di zaman yang belum HP. Tapi hari ini ada HP pun nggak bisa dijadikan alasan. Ya, harus kita tahu kapan menggunakan HP, kita tahu kapan harus organisasi, belajar dan sebagainya. Itu sih, Mas. Oke, kita sudah berkenalan, menjerumus paling dalam. Rekan Jamal itu bagaimana? Dari awal mula belum kenal apapun sampai sekarang jadi ketua PC. Iya. Sekarang kita langsung lanjut ke tema rekan Jamal. Menurut Kak Jamal itu bagaimana? Apa itu peran IPNU IPNU di masyarakat? Gini teman-teman, kalau kita ngomong masyarakat, kalau kita ngomong itu kita harus tarik tahu belakang. Jadi IPNU ini Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, yang pasti isinya adalah pelajar. Jadi kalau kemarin
kemarin ada isu bahwa PKPT di kampus Dihilangkan. dihilangkan. Ya. Bagi saya sih hari ini kan sudah ada juga yang memegang istilahnya apa ya, menjadi rujukan atau sebagai wadah pengkaderan Ahlussunnah wal Jamaah di jenjang itu kan belum ada juga. Otomatis nggak ada salahnya dong kalau kita eksis di kampus. Itu statement saya. Terus yang perlu diketahui bahwa kita sekolah itu gunanya apa sih? Salah satunya ya kita untuk belajar, mengetahui dari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Itu yang namanya proses belajar. Otomatis teman-teman ketika peran itu kembali ke masyarakat, ketika kita kembali ke masyarakat, harapannya kita itu menjadi yang lebih baik. Jadi kalau saya mengibaratkan kayak gini, kalau ada anak sekolah pulang-pulang sama anak sekolah ikut organisasi lain, kalau di masyarakatnya sama, ya kan? Kalau di masyarakatnya sama, berarti dia enggak. Otomatis gini, harus beda dong. Sama sekolah pulang pergi, sama sekolah yang sok sibuk, yang sok aktif, sok aktivis ya. Iya. Nah, kita sok aktivis, IPNU ini kan di organisasi. Iya. Kita itu latihan bermasyarakat juga. Kita belajar tentang ilmu komunikasi, ya kan? Kita belajar tentang sosial juga. Kita belajar tentang kehidupan di masa datang. Kita belajar tentang besok kita mau jadi apa, kita pelajari juga lebih. Jadi kalau kita kembali ke IPNU menjadi orang biasa-biasa saja, ya sudah berarti kita gagal. Itu menurut saya. Jadi kalau kita IPNU kembali ke masyarakat, ya sudah. Ketika kita kembali ke masyarakat, kita harus menjadi masyarakat seutuh. Masyarakat yang tahu masyarakat yang mengorangkan masyarakat. Artinya menjadi masyarakat istiqatil. Harus jadi pelopor gitu ya. Nah, betul. Bukan hanya kalau pelopor kan kesannya di depan. Enggak harus Iya. di depan, yang penting manfaatnya. Yang penting tahu kerjaan, enggak waktunya contoh kecil ya. Iya. Waktunya kerja bakti kita mantan ketua ranting kok pengen enggak boleh seperti itu juga. Artinya ketika waktunya kerja bakti ya sudah, ayo kita menjadi inisiator. Gitu. Itu.